usah bingung. Memang ini nabi kita ini adalah nabi yang paling dimanja oleh Tuhan kita, yang paling dicintai oleh Tuhan kita, yang paling disayang oleh Tuhan kita, sehingga apapun permintaannya nggak pernah ditolak. Minta balik sama Allah dibilang tawar menawar. Bodoh kan? Ini adalah satu kesalahpahaman yang sangat fatal. Bukan tawar menawar. Sallallahu alaihi wasallam. Pemikirannya, dan ini juga menunjukkan bahwa bagaimana syafaqahnya Rasulullah, ra'fahnya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Allah, azizun alaihi ma'anittum ma ta'ibtum. Nabi itu keberatan kalau umatnya ini susah. Coba diatur anak-anak kecil jangan rame. Nabi ini keberatan kalau umatnya ini susah, kalau umatnya ini payah. Karena itu selalu dimohonkan oleh Allah untuk mereka diampuni, dirahmati, diringankan. Dan itu bukan satu kali, banyak. Dalam masalah syariah, ahkamu syariah, banyak sekali. Berapa banyak Rasulullah menyatakan, laula an asyqa ala ummati. Urusan yang sepele, siwak aja. Kata Nabi, kalau seandainya aku nggak takut memberatkan umatku, tak perintahkan pakai siwak setiap sholat. Ada riwayat tak perintahkan pakai siwak setiap wudhu. Tapi takut memberatkan, nggak mau Rasulullah. Sholat taraweh takut dianggap wajib, kadang-kadang meninggalkan sholat taraweh Rasulullah. Berapa banyak yang demikian ini? Berapa banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah pertanda Nabi itu adalah syafaqah, cinta terhadap umatnya. Lu dicintai sama umatnya keberatan, model. Dicintai oleh nabinya kok keberatan, model kan orang yang demikian ini. Karena itu perlu satu hal yang harus kita ingat-ingat. Hadis tentang Mi'raj ini adalah hadisnya mutawatir. Ahadits mutawatir. Hadis yang mutawatir itu adalah yufidu ilman daruriyya. Itu akan menghasilkan ilmu pasti. Pasti hadis gitu loh. Kalau hadis mutawatir itu pasti hadis, nggak perlu diseleksi lagi. Setelah Al-Quran, hadis mutawatir. Kalau mengingkari Al-Quran, jelas kafir. Kalau mengingkari hadis mutawatir, dikhawatirkan kafir. Kenapa? Pasti hadisnya. Kemudian ada pengaruh-pengaruh untuk kita mengkhawatirkan atau meragukan kebenaran hadis yang mutawatir. Jangan-jangan gini, kenapa begini? Dia tertawa. Loh, dari mana ini pemikiran? Jangan-jangan orang yang mau menjauhkan daripada Rasulullah, yang mau ngobok-ngobok dan ngerusak daripada tatanan usul ad-din, pokok-pokok agama, Al-Quran dan hadis, udah mulai dikacau-kacau sama dia. Kemudian anehnya, pendapat yang demikian dianggap ilmiah, padahal nampak sekali tidak keilmiahannya, bahkan kebodohannya. Nggak tahu hadis mutawatir dia, bahwa ini adalah aslun min usuliddin. Ini adalah masalah keagamaan antara iman dan kufur, saudara. Karena itu hati-hati, jangan main-main, jangan soalim. Ketika ayat Al-Quran berkata A, kamu jangan menurut saya. Ketika hadis Rasulullah, apalagi tingkatannya mutawatir, berkata B, jangan berkata menurut pendapat saya. Nggak usah nurut pendapat Hatta, pendapatnya ente. Nurut dengan Rasulullah, nurut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadis Mi'raj ini adalah benar-benar satu gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kedudukan Muhammad Rasulullah di hadapan para nabi, di hadapan para malaikat, bahkan memberikan satu kedudukan yang belum Allah berikan kepada seluruh para nabi dan seluruh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas cerita, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa hadiah yang sangat istimewa daripada Tuhan ya Allah, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Salat 5 waktu ringan kita kerjakan. Allah tidak mewajibkan salat 5 waktu itu dengan
2000 rakaat atau 1000 rakaat, berat kita. Cuma 17 rakaat dalam 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh hanya 2 rakaat. Jangan kita yang gede-gede melakukan, anak kecil tidak keberatan melakukannya. Enggak ada ceritanya anak kecil itu kakinya akan bisa kram gara-gara sholat, atau tangannya bisa keselio gara-gara sholat. Saya yakin sholat yang kita lakukan dengan sepak bola masih lebih berat sepak bola. Dan begitu pentingnya urusan sholat ini dalam urusan agama, sehingga Rasulullah SAW menggambarkan as-salatu minad dini bimanzilatir ra'si minal jasad, fakamala hayata liman la ra'salah kadzalika la dina liman la salatalah. Sholat ini hubungannya dalam ajaran Islam seperti kepala dengan seluruh anggota badan. Sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan tanpa kepala, begitu juga tidak mungkin ada Islam tanpa sholat. Orang nggak punya kaki masih hidup, orang nggak punya tangan masih hidup, tapi kalau nggak punya kepala nggak mungkin hidup. Yang hidup cuma jerangkong. Orang Islam nggak puasa masih bisa, kalau dia sakit nggak wajib. Orang Islam tidak haji masih bisa karena dia tidak mampu. Orang Islam dia tadi itu tidak zakat karena memang dia melarat. Tapi orang Islam tidak sholat nggak bisa. Sakit, sehat, kaya, melarat, mampu atau tidak mampu, wajib sholat, saudara. Nggak bisa, nggak ditolerir. Karena itu yang nggak sholat itu nggak punya agama Islam, dalam arti nggak nampak kebenaran Islamnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan as-salatu imaduddin, faman agama faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Jika tiangnya kuat, maka aman urusan agama. Jika tiangnya tadi itu lemah, roboh, maka berantakan urusan agama. Meja ada 4 tiang. Di atas meja ada susu. Di atas meja ada makanan macam-macam, buah-buahan macam-macam. Jika penyangganya mejanya kuat, maka aman yang di atas. Tapi kalau salah satu roboh, maka berantakan yang ada di atas. Begitu juga Anda sedekah, Anda puasa sunnah, Anda wirid, Anda ziarah wali songo, Anda maulid, amal-amal semuanya. Jika 5 waktu bagus, Anda hadir hall. Jika 5 waktu itu bagus, maka terjaga urusan agama. Tapi kalau 5 waktu berantakan, hall setiap saat, maulid setiap saat, tetap masuk neraka. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urusannya adalah tiang. Karena itu jangan kita main-main untuk urusan sholat ini. Tahu nggak hukumnya kalau orang nggak sholat? Kalau orang yang nggak sholat itu hukum Islam harus mati. Dia nggak sholat duhur, wajib dia diperintahkan sholat duhur. Keluar waktu duhur, wajib kamu qadai. Ada di sholat asar. Asar ditinggalkan sampai maghrib, nggak sholat duhur, penggal kepalanya. Itu dalam hukum Islam begitu. Dilarang hidup di atas dunia ini. Tapi masalahnya bukan hukum Islam. Ada di negara kita ini. Karena itu laksanakan sholat dengan sebaik mungkin. Perintahkan anak-anak Anda mulai sedini mungkin, sekecil mungkin untuk sholat. Lihat bagaimana Rasulullah memerintahkan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna 7 sinin wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Perintahkan anak-anak kamu untuk sholat umur 7 tahun. Pukul kalau nggak sholat umur 10 tahun. Coba pikirkan baik-baik. Kenapa Nabi kok tidak menyatakan alimu auladakum as-shalah wa hum abna 7 sinin? Ajari anak kamu sholat umur 7 tahun. Enggak. Perintahkan untuk sholat. Bukan ajari, perintahkan, ajak sholat. Walaupun belum mengerti, biar sholat seperti kamu. Berarti yang harus diterapkan dalam pendidikan itu adalah al-ittiba, mengikuti, bukan al-ilm.
Yang harus dimulai dalam manusia tadi itu adalah ngikuti jejak, ngikuti orang yang soleh, ngikuti orang yang beribadah kepada Allah, bukan ilmunya dulu. Kalau ilmunya dulu, akhirnya bisa keliru. Ngikuti orang tuanya sholat, diikuti, baru mempelajari. Tepat nantinya, oh begini, oh iya persis dengan amalan orang tua saya, guru saya, datuk saya, kakek saya. Kalau kita kan nggak sok pinter baca kitab, oh keliru walidi, keliru jadi, keliru habaib, keliru orang-orang soleh. Ajib, niru aja dulu, baru ente belajar. Belum apa-apa, belajar dulu tapi nggak niru, keliru gurunya, dikelirukan orang-orang soleh nantinya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, muru auladakum, perintahkan untuk sholat. Belum ngerti, perintahkan, suruh ngikuti sudah. Ruku ya melok ruku, iktidal melok iktidal, yang dibaca diikuti, semuanya diikuti walaupun belum baca kitab. Setelah itu diajari kitab, baru ngerti. Bukan berarti belum ngikuti, baca kitab dulu, liru. Longkarangannya CC sudah, tulisannya orang lain. Karena itu kita harus benar-benar di dalam masalah ini jeli, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau bawa panjang lebar ini masalah Mi'raj, saya ingin menerangkan bagaimana perlunya kita ini membaca hadis Rasulullah selain Al-Qur'anul Karim. Saya kira kitab terjemahan hadis juga banyak ya. Cuma kadang-kadang coba kita pulang nanti, ada enggak kitab hadis itu di rumah kita? Majalah menumpuk di rumah kita, koran langganan setiap hari, tapi hadisnya Rasulullah kok nggak kita baca? Adakah ucapan yang lebih bermanfaat setelah firman Allah melebihi daripada Muhammad Rasulullah? Tulisan wartawan, komentator daripada orang-orang politik yang Anda pelajari, Muhammad Rasulullah, sabda-sabdanya yang akan membimbing kita untuk meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Kenapa enggak Anda pelajari? Kenapa enggak Anda baca? Kenapa enggak Anda sampaikan kepada anak-anak Anda? Tuh lihat Imam Bukhari, seluruh umurnya untuk hadis Rasulullah. Beliau itu dari kota ke kota keliling, bukan cari duit, bukan ngurusi barang, bukan mau kulaan atau kirim barang, tapi beliau dari kota ke kota adalah mencari siapa yang mengetahui hadis Rasulullah. Dia tunggu di rumahnya sampai keluar, ditanya, dicatat. Kalau sudah mendapatkan hadis, masuk masjid, dia sholat syukur, alhamdulillah, 2 rakaat dia sholat sebagai ungkapan syukur karena dia telah mendapatkan ilmu hadis Rasulullah. 1 hadis 2 rakaat. Tahukah Anda selama umur beliau 600 hadis yang dicari? Berarti berapa rakaat? 1.200.000 rakaat itu untuk sebagai ungkapan gembira atas hadis yang ia dapatkan. Belum duhanya, belum qobliyah ba'diyahnya itu, belum sholat witirnya, belum sholat-sholat yang lainnya itu. Begitu Imam Bukhari. Dari 600 hadis diseleksi sampai akhirnya menjadi 5.000 hadis lebih dan dikumpulkan dalam kitab